hari ini saudara kita masih meneruskan topik kita Love Chases, kasih yang mengejar. Saya ada 2 ayat untuk saudara kita sama-sama baca dari Roma 3 ayat 23 sampai 24 kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Karena semua orang apa saudara telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bahasa Inggrisnya adalah fall short of the glory of God. Kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan gak cuman itu, kita gak nyampe saudara. Kalau kita berusaha mencapai Tuhan, kita gak nyampe. Karena itu Tuhan yang turun ke dunia untuk saudara dan saya. Amin. Dan selanjutnya saudara, ini adalah perumpamaan anak yang hilang. Nanti kita akan kembali dan saya akan jelaskan kepada saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Stop dulu, ini adalah anak yang hilang, yang mikir. Dia di kandang babi, dia jaga babi, hartanya habis, uangnya sudah bangkrut. Dia makan makanan babi. Dia mikir. Di rumah bapaknya makanan untuk hamba, makanan untuk budak lebih baik daripada makanannya dia. Karena itu dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Ayo kita teruskan. Yang merah kita baca sama-sama sampai habis. 1, 2, 3. Ketika apa saudara? Ia masih jauh. Jauhnya coba dipanjangin saudara. Ketika 1, 2, 3. Ketika ia masih jauh. Amin saudara. Apa yang terjadi? Ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Amin saudara. Kita akan membahas hari ini dari 2 ayat ini yang merupakan refleksi Natal kita minggu ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu yang sudah dinyatakan. Kami mengucap syukur untuk anak-anak yang sudah memberkati kami. Kami minta biarlah firman-Mu juga memberkati kami. Kami berdoa gak ada yang ngantuk. Kami berdoa semuanya bisa gak main handphone. Semuanya bisa fokus. Dan kami semua mendapatkan berkat dari Engkau. Terima kasih. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin saudara. Saudara, saya masih ingat saudara ya. Dulu kan saya youth pastor saudara ya di Los Angeles. Itu kira-kira beberapa tahun yang lalu, 2010 saya berubah bukan lagi youth pastor. Tapi jadi executive pastor. Waktu itu saya masih youth pastor, kita mulai dengan 7-8 anak-anak saudara. Anak-anak SMP, SMA. Nah saudara, dasar namanya anak-anak, saya itu senang main basket saudara ya. Nah, mereka juga senang main basket. Kalau orang Amerika itu, kalau di sini soccer ya, naik sepak bola, kalau di Amerika itu basket. Jadi saudara ya, selalu ada ring basket. Saya tuh pengen juga ada ring basket di sini gitu. Anak-anak itu bisa diajakin main basket untuk reach out gitu ya. Tapi kadang-kadang orang Amerika kadang-kadang sok gitu saudara. Nah, kalau saudara tahu orang Amerika, wah, what's up man, what's up gitu kan saudara ya. Terus udah gitu mereka pakai sepatu basket Jordan. Mereka pikir mereka bisa main dribble dikit pakai sepatu Jordan. Mereka pikir mereka bisa sehebat Michael Jordan begitu saudara ya. Wah, seret gitu saudara ya. Apa segala macam, tapi ya nggak bisa main gitu loh saudara ya. Nah saya sebagai pastor, saya main sama mereka gitu ya. Kira-kira ini 2008 berapa tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu saya masih umur 30-an saudara ya. Jadi masih kuat. Kalau sekarang saya begini berdiri aja iso kretek gitu saudara ya. Wis tuwek gitu rupanya saudara ya. Titik-titik kretek gitu saudara ya. Atau kalau udah sudah kemengnya setengah mati. Nah dulu masih enggak. Terus udah gitu saya main sama mereka, saya tahu ini mainnya enggak jago lah. Tapi karena saya pastor saudara, saya biarkan mereka menang lah. Sekali, 2 kali mereka menang gitu, main 21 saudara, 21 saudara, 3 on 3, 21. Bagi orang yang suka main basket tahu lah game itu ya, 3 on 3, 21. Wah, saya biasanya unggul dulu tapi saya biarkan mereka menang, saya pura-pura gimana gitu. Oh tapi tambah lama tambah ngocol saudara, tahu ngocol saudara ya. Ngocol itu apa sih? Mekiti gitu loh saudara ya, gaya. Karena dia mulai gembor-gembor bahwa dia mengalahkan pendetanya gitu saudara. Pendeta aku kalah, tak kalahkan. Nah saudara, saya was like, come on man. Saya yang ngajarin kamu basket, saya yang ngajarin kamu firman. Gua yang ngomong kalau kamu yang ngalahin saya gitu saudara ya.
Nah, menurut saya mereka kurang apa saudara, namanya kalau di bahasa Indonesia itu kurang sadar potensi. Apa saudara? Sadar potensi gitu. Akhirnya saudara, satu hari saya ajakin mereka main gitu ya. Saya main, sungguhan ya, kamu bilang kamu bisa beat me. Nah, ini good pastoring saudara. Saya mau nunjukkan saya lebih baik dari mereka gitu saudara. Lebih jago dari mereka. Akhirnya saudara, saya mungkin gak setinggi Budi ini. Budi ini tinggi sekali, Jerry juga tinggi sekali gitu ya. Tapi saya bisa, dulu saya loncat bisa pegang ring saudara. Wah, hebat juga ya, pendek-pendek begini saudara. Sekarang megang papannya aja setengah mati saudara. Berat sekarang saudara. Nah, saya menang 21-7 saudara. Wah, habis, hancur saudara. Kenapa? Karena saya menunjukkan bahwa mereka gak sehebat yang mereka kira. Karena mereka tidak sadar potensi saudara. Saudara, waktu saya cerita ini saudara memang dasar anak-anak biasa. Tapi saudara terus terang, bukankah dalam kehidupan kita, kita ini mirip seperti itu? Kita kurang sadar potensi. Bukankah ada yang namanya, saudara, kesenjangan? Ada kesenjangan. Berapa banyak di sini saudara sudah merasa bahwa saudara sudah tamat dari sekolah kehidupan? Tidak ada, saudara. Semua orang punya angan-angan. Satu hari aku kepingin kayak gitu, tapi kok aku masih jauh ya. Pernah saudara berpikir seperti itu? Aku tuh pengen jadi papa yang baik, tapi kok kayaknya aku jauh ya. Masih kurang bertanggung jawab, egois. Aku tuh pengen ya jadi orang itu bisa menguasai diri, tapi kok aku masih jauh ya. Diserempet sedikit aja, udah buka jendela, aku pengen berantem misalnya gitu. Aduh, aku ini kok jauh ya. Sepertinya saudara, sepertinya ada kesenjangan. Karena sepertinya saudara melihat, nih saya taruh di sini saudara. Saudara melihat bahwa saya yang sekarang itu jauh. Saya mestinya nggak seperti ini. You know who you should be. Saya bahasa Inggris ya saudara ya. Kamu itu seharusnya jadi orang yang seperti ini. Tapi kamu tahu kamu ini masih di sini, masih jauh perjalanannya. Saudara pernah seperti itu? Pernah ya saudara ya? Kita semua seperti itu. Termasuk saya saudara. Dan kadang-kadang saudara sadar bahwa kesenjangannya begitu jauh. Susah banget. You know who you wanna be. Saudara mau jadi orang yang baik. Orang yang saleh. Orang yang rohani. Orang yang punya iman. Tetapi saudara masih jauh. Sepertinya antara saudara yang sekarang sama apa yang saudara mau jadi. You know what you wanna be. Itu gak tahu bahasa Indonesia apa itu ya. What you wanna be gitu ya. Masih jauh. Ada perjalanan, ada begitu banyak gap. You know who you could be. Saudara sering dengar khotbah. Saudara sering bahwa saudara ini menjadi seorang yang pemenang. Yes, tapi ada kesenjangan. Di mana Anda semestinya di sana. Seharusnya keinginan Anda mau ada di sana. Tapi pada kenyataannya Anda masih belum di sana. Pada kenyataannya Anda masih jauh. Dan harapan Anda untuk menjadi orang yang baik, suami yang baik, seorang laki-laki yang bisa hidup kudus, atau pegawai yang rajin, atau pemilik bisnis yang diberkati untuk memberkati, atau mungkin jadi papa yang baik, jadi suami yang baik, jadi istri yang menolong yang baik. Tapi saudara tahu bahwa saudara ini masih bergumul. Dan saudara berusaha untuk menutup jarak antara di sini sama di sini. Saudara berusaha untuk menutupnya. Tapi kayaknya setiap kali saudara berusaha, saudara makin gagal. Pernah saudara berpikir seperti itu? Saya kayak rasanya pernah mengalami hal itu. Saya mau jujur, pergumulan saya sama saudara. Dan belum lagi hal yang paling membuat kita frustrasi adalah Januari. Saudara naik timbangan gitu saudara. Ya, saudara naik timbangan, waduh. Aku kok naik 10 kilo ya dibanding tahun lalu gitu misalnya saudara ya. Waduh saudara punya tahun baru, saudara punya resolusi. Aku padahal tahun lalu mau turun 5 kilo, sekarang malah naik 8 kilo. Berarti aku lah tambah tekor 3 kilo, minus 3 kilo saudara. Wah saudara, belum lagi saudara cek utang saudara. Saudara tahun lalu sudah punya resolusi untuk membayar hutang, kok sekarang utangmu double. Pernah saudara? Saudara ada di sini, sedangkan saudara kepingin di sana. Ada sebuah apa saudara? Kesenjangan. Hari ini saya mau
berkhotbah, berbicara tentang menjembatani kesenjangan ini gimana? Karena saudara ada di sini. Sedangkan saudara tahu idealnya Anda di sini. Kita berlomba-lomba. Makanya saudara kita semua ikutan seminar demi seminar. Saya senang dengan seminar. Ikutan pria sejati, ikutan wanita bijak, ikutan apa aja saudara. 10 cara untuk Anda bisa sukses. Sehingga akhirnya saudara, tapi at the end, saudara tetap aja setelah pulang dengan berbagai macam poin demi poin. Saudara mungkin bisa ada improvement, ada perbaikan selama 3 bulan, 6 bulan. Tapi things get normal again. Akhirnya saudara kembali lagi dari sini. Dan saudara, aku kapan ya bisa seperti itu? Pernah saudara? Kadang-kadang kita melihat seperti ini saudara, menyedihkan sekali. Belum lagi, akhirnya karena kita gagal terus, apa yang kita lakukan? Nih, orang Kristen nih, maaf nih. Saudara dengar saya tadi sedikit uncomfortable ya. Kenapa? Karena itu betul, iya gak? Gak enak, aduh. Saya sendiri ngomong gini, saya berusaha untuk kita jadi gereja yang bukan gereja yang munafik. Amin saudara. Setuju? Sudah cukup lama orang beragama itu munafik. Kita udahlah, kita ngomong yang benar aja lah. Dan karena kita gagal terus, apa yang terjadi? Kita sering lihat kelemahannya orang lain. Membicarakan kelemahannya orang lain. Kalau ada skandal di sana di sini. Oh, yang dibicarakan itu saudara. Kenapa? Anyway, kamu juga gak bisa berubah kok. Ya sudahlah, kita ngomongin orang. Ya atau ya? Kan sering begitu saudara. Ini kita ngomongin kebenaran lah. Ya. Dan saudara, saya sepertinya ada sebuah gap antara kita saat kondisi kita dan apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Dan seringkali saudara, yang dikhotbahkan orang seperti seakan-akan, ayo, ini Tuhan di sini ya, ini Tuhan di sana ya, Tuhan di sana, kita di sana gitu ya. Coba ditampilkan lagi, ayo, loncat toh. Ayo, kamu kalau loncat separuh, nanti aku akan bantu separuhnya. Seakan-akan 50% kita, 50% Tuhan. Ayo. Terus mungkin ada yang nyanyi, I believe I can fly. Gitu saudara. I believe I can touch. Oh, iya, kamu punya potensi. Come on. Gitu saudara. Gitu saudara. Saudara coba, terus mungkin ini Tuhan di sini, ini ada malaikat Michael sama Gabriel. Come on. Ini ada satu lagi nih, Ternyata sudah banyak saudara yang nyoba gitu. Ini ada satu lagi, wah ayo come on gitu. Terus dia coba, come on lari aja, coba lari. Terus akhirnya dia, nggak nyampe, jatuh saudara. Aduh, apakah seperti itu? Saudara? Seringkali itu yang dipicturekan kan. Kamu harus berusaha dengan kekuatanmu. Dengan sehebat-hebatmu. Kamu harus sungguh-sungguh. Belum lagi kalau ditanyain. Kamu sudah doa berapa lama? Berapa jam? Baca Alkitab berapa jam? Sekali lagi saya ngomong gini bukan berarti doa gak penting. Baca Alkitab gak penting. Tapi itu yang seringkali dijadikan ukuran. Untuk supaya saudara dan saya sampai kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Tidak akan pernah sampai. Saya akan kasih tahu kepada saudara, kesenjangannya tidak akan pernah sampai kalau itu adalah caramu untuk berusaha untuk mendapatkan apa yang kamu pikir kamu bisa dapatkan. Tidak akan pernah sampai. Apa saudara? Tidak akan pernah sampai. Hari ini saya ada kabar baik buat saudara. Lihat, firman Tuhan berkata di Lukas 15 ayat 20. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Kita baca yang merah, yang keras. 1, 2, 3. Ketika ia masih apa saudara? Jauh. Masih jauh. Saudara, orang itu masih jauh. Tapi bapaknya, saudara saya mau kasih tahu. Orang itu dengan segala usahanya. Dia ada pidato yang disiapkan. Dengan segala usahanya. Dia masih jauh. Tidak nyampe. Siapa yang menghampiri? Lihat, ayahnya telah apa saudara? Melihatnya. Lalu saudara, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu apa saudara? Berlari saudara, bahasa Ibraninya itu dia sampai mengangkat
bahasa Yunaninya, bukan Ibrani. Ini di perjanjian baru. Mengangkat jubahnya dan dia berlari. Tahukah saudara, Yesus Tuhan kita, Allah Bapa di surga, mengangkat jubahnya dan berlari. Dia meninggalkan kehormatannya. Tahukah saudara, waktu seorang mengangkat jubahnya dan berlari, dia itu menunjukkan bahwa dia tidak malu lagi. Karena itu merupakan sesuatu yang sangat tidak terhormat. Saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Dia turun ke dunia dan meninggalkan semua kehormatan, semua kemuliaannya. Dan dia lahir di tempat yang paling hina. Karena dia mencari saudara dan saya. Amin saudara. Dia mencari saudara dan saya. Kita ada di kandang babi. Kita sedang makan makanan babi. Kita berusaha untuk supaya balik lagi, tapi nggak bisa. Usaha kita tetap membuat kita masih apa saudara? Jauh saudara. Tapi ayahnya itu lari dan mendapatkan dia dan lalu merangkul dan mencium dia. Yang setuju katakan amin saudara. Saudara, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita lupa akan kebenaran Injil, kita kadang-kadang bisa membuat gereja ini menjadi sebuah tempat di mana sepertinya kita ini mendapatkan tips gimana kita jadi orang baik saudara. Tahukah saudara, tidak ada dari kita yang bisa jadi baik kalau tanpa pertolongan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gak bisa saudara. Gak bisa. Tanpa pertolongan Tuhan kita ini semua doom. Gak bisa saudara. Saudara kalau, saudara gini ya, nih. Ngomong jujur. Mungkin saudara, saya bisa tunjukkan ke saudara. Kelemahanmu apa? Oh jadi papa itu jadi bapak, aku kurang baik. Kelemahanmu apa? Jadi istri kurang bijak. Saya berikan. Aku punya kelas buat kalian. Misalnya kelas jadi papa yang bijaksana. Kelas jadi mama yang bijaksana. Saudara akhirnya ikut kelas. Setelah ikut kelas, saudara ikut kelas. Karena dituntut kan saudara, jadi baik. Ikutan. 6 bulan kemudian saudara ketemu sama saya. Gimana? Sudah baik kan? Padahal. Keadaan rumah tangga saudara tidak makin baik. Tapi saudara kan gak enak sama saya. Oh sudah baik kan pastor? Iya atau iya saudara? Gak enak tuh? Ngomongnya begitu saudara. We need to put a stop in all hypocritical. Kita mesti minta tolong sama Tuhan. Untuk kita bisa dicelikkan dari kelemahan-kelemahan kita. Hanya Dia yang bisa menolong. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Saudara tahu nggak kenapa? Kenapa saudara? Kenapa kok Yesus ngomongin? Saudara tahu Lukas 15 adalah ayat yang terkenal. Karena ada 3 perumpamaan yang sangat terkenal. Yaitu perumpamaan domba yang hilang. Yang kedua adalah dirham yang hilang, koin yang hilang. Yang ketiga adalah anak yang hilang. Tahu nggak kenapa Yesus ngomong itu? Karena ini loh, ada yang ngomel. Kenapa? Yesus itu suka sekali bergaul dengan orang yang kesenjangannya itu besar sekali. Orang yang tidak bisa menyembunyikan semua kebobrokannya. Yesus waktu itu dia sedang berkumpul dengan para pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa. Kita baca sama-sama. Saya akan baca sama-sama. Para pemungut cukai dan apa saudara? Orang-orang berdosa. Apa ini katanya? Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya apa saudara? Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu apa saudara? Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perumpamannya apa? Yang pertama adalah perumpamaan domba yang hilang. Perumpamannya begini saudara. Ada seekor domba yang hilang. Gembalanya meninggalkan yang 99 mencari yang hilang yang 1 itu loh saudara. Sampai dia ketemu, dia cari kemana-mana, akhirnya ketemu. Ketemu diapain saudara? Dombanya ditaruh di pundaknya, digendong saudara. Setelah sampai di rumah diadakan pesta. Diadakan pesta karena dia senang sekali dombanya ada. Kemudian Yesus ayat yang ke-7 bilang begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu. Ayo sama-sama baca semuanya. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena 1 orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara. Wow. Yesus berkata
dan menekankan tentang pertobatan. Dengarkan saudara, pertobatan. Saya akan jelaskan kepada saudara, apa itu pertobatan. Seringkali definisi pertobatan menurut kita itu beda dengan menurut Tuhan. Kemudian ada koin, perumpamaan dirham yang hilang. Seorang wanita, yang pertama adalah gembala, yang kedua adalah wanita. Gembala melambangkan siapa saudara? Yesus. Wanita ini melambangkan siapa? Roh Kudus yang bekerja sama dengan gerejanya. Yang mau kawin, wanita ini mau kawin saudara, makanya dicari. Karena kalau saudara kehilangan koin dia nggak bisa kawin saudara. Saudara tahu koin itu dia bongkar rumahnya untuk cari koin saudara. Akhirnya koin itu ketemu, dirhamnya ketemu saudara. Koin itu adalah hal yang berharga karena itu menjadi salah satu kalau zaman dulu itu mereka pakai cadar dan kemudian koinnya digantung sebagai penutup wajah mereka gitu. Koinnya hilang satu, saudara, dibongkar. Perumpamaan dirham yang hilang. Akhirnya dia bersorak-sorai, ketemu koinnya. Dan Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena apa saudara? Satu orang berdosa yang bertobat. Ini ngomongin tentang pertobatan, sudah 2 kali saudara. Akhirnya perumpamaan anak yang hilang. Anak yang hilang ini dia minta warisan padahal bapaknya masih hidup. Dia menghabiskan warisannya dengan pelacur-pelacur dan pesta pora. Akhirnya dia tinggal di kandang babi, kerja. Dia jadi penjaga babi dan makan makanan babi. Akhirnya dia mau pulang. Tapi ceritanya tadi kan, waktu dia pulang bukannya dihukum oleh papanya, tapi dikasih cincin, dikasih jubah, dikasih kasut. Malah dijadikan anak lagi dan dibikinkan pesta seakan-akan dia melakukan sesuatu yang hebat buat orang tuanya. Kok aneh ya saudara? Aneh loh saudara. Saudara, bukankah kita itu seperti domba yang bodoh? Bukankah kita adalah manusia yang seringkali bodoh? Seringkali kita punya pikiran sendiri. Saudara, domba yang bodoh ini saya kasih tahu ya saudara. Domba itu kerasa hilang gak dombanya? Saya mau kasih tahu saudara. Banyak yang berspekulasi bahwa dombanya gak even tahu kalau dia itu domba yang terhilang. Dia sedang kemana-mana, jalan-jalan. Tidak tahu, seru ya. Dia lihat sini, ada jurang gitu. Saudara. Goblok saudara. Dombanya goblok. Asik ya kalau ini lempar, I believe I can fly. Saudara, mau loncat saudara. Asik ya. Tapi untung siapa yang datang? Gembala. Gembalanya datang. Mengambil dia, menggendong dia. Waduh saudara. Kira-kira domba ini mikir untuk bertobat gak? Mikir gak untuk bertobat? Halo? Gak ada pikiran untuk bertobat. Gak ada pikiran bertobat. Makanya saudara ya, kita perlu belajar saudara. Pertobatan itu bukan saudara sadar. Sepertinya waduh, aku sadar. Aku tak bertobat. Seakan-akan kita yang punya inisiatif untuk bertobat. Saya mau kasih tahu. Yang punya inisiatif yang membuat Anda bertobat. Itu hanya Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus. Dia yang membuat Anda bertobat. Dia yang membuat Anda tergugah. Dia yang membuat Anda kepingin datang. Dia yang membuat Anda haus. Saudara. Domba ini bodoh. Tetapi untung puji Tuhan. Dia punya gembala yang baik. Saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah gembala yang baik. Yang selalu memikirkan saudara. Kalau saudara hilang siapa yang nyari? Tuhan yang nyari. Bahkan saudara terhilang siapa yang gendong? Yang gendong siapa saudara? Tuhan. Domba itu bisa bilang, aduh Tuhan, sorry ya Tuhan aku sampai tersesat. Enggak. Dia cuma taunya digendong. Aku mau jalan deh sama kamu. Enggak. Kamu di pundakku saja. Makanya Yesus bilang sama kita semua, marilah datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, kita perlu bersyukur dan kita perlu kembali kepada Injil. Bahwa Injil itu yang menyelamatkan saudara, bukan saudara yang memilih Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan takut saudara kalau ada orang yang masih belum bertobat, ada mungkin orang teman saudara atau keluarga saudara, waktunya saudara
Nanti satu hari Tuhan yang akan menggugah mereka. Amin saudara. Domba ini nggak tahu. Ini satu lagi saudara, yang kedua tadi. Dirham, koin. Saya mau kasih tahu. Dirham sama koin itu apa saudara? Tidak bernyawa saudara. Tidak bernyawa. Orang tidak bernyawa. Kita ini mati, kita ada di dalam gelap. Kita nggak bernyawa. Saya mau kasih tahu, koin bisa mikir nggak? Nggak bisa. Koin bisa nggak nyari dirinya sendiri? Nggak bisa. Koin bisa nggak punya hasrat kehendak? Nggak bisa. Saudara dan saya persis seperti koin itu. Nggak bernyawa, nggak bisa milih Tuhan. Tetapi Tuhan yang memilih saudara. Tuhan yang membongkar segala sesuatu untuk menemukan saudara. Yang setuju katakan amin. Tuhan ini luar biasa. Dia yang mencari saudara. Wow, biarkan dirimu ini kalau ketemu sama Tuhan, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap hari biarlah saudara ini dapat diingatkan bahwa Tuhan itu begitu baik. Dia cari saudara. Kasihnya terus mengejar. Biarlah Natal ini mengingatkan saudara bahwa Natal ini adalah Tuhan turun ke dunia untuk cari saudara. Amin saudara. Amin saudara. Are you here? Yang ketiga saudara, anak yang hilang. Tahukah saudara, dia adalah anak yang durhaka. Dia anak yang durhaka. Saudara, banyak orang yang bilang, Pak, Bapak ini terlalu ekstrim. Masa sih? Saya sudah sering, sudah bosen. Saya enggak akan bergetar. Saya enggak akan ke sana dan ke sini. Karena ini yang saya bicarakan adalah Injil. Bertobat itu bukan saudara. Oh, anak itu kan bertobat, Pak. Buktinya pulang. Pulang kan dia bertobat. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Dia pulang itu mau ngapain, saudara? Dia pulang mau ngapain, saudara? Apakah dia pulang untuk jadi anak lagi? Dia pulang bertobat untuk supaya diampuni sama bapaknya? Enggak. Dia pulang itu kenapa? Dia cari kerjaan, saudara. Dia pulang karena apa? Untuk dirinya sendiri karena dia tidak mau makan makanan babi. Dia mendingan di rumah bapaknya makan makanan yang lebih layak. Saya mau kasih tahu, pertobatan itu bukan upaya kita. Pertobatan itu adalah upaya Tuhan yang mencari saudara dan saya. Setuju saudara? Amin saudara. Itulah pertobatan. Itulah Tuhan yang mencari saudara. Kalau hari ini saudara ada di sini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu baik, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang sudah memberikan saudara keselamatan. Amin saudara. Wow, saudara luar biasa. Makanya ketika ia masih jauh, a long way off, bapaknya melihat dia saudara. Ketika dia masih jauh, tidak ada saudara yang nggak ada dari kita yang bisa mendekati Tuhan. Bukan 50% kita, terus 50% Tuhan. Saudara, saya ada surat dari GBI. Saya mau kasih tahu kepada saudara, surat dari GBI yang menunjukkan bahwa teologinya berkata bahwa kalau kamu bertobat itu 100%. Itu adalah upayanya Tuhan, bukan upaya kita. Amin saudara. Banyak yang berusaha ngomong, enggak Pak, kita harus melakukan ini dong. Kita harus juga melakukan usaha. Terus nanti Tuhan akan ketemu dengan kita, terus kita sama-sama 100%. Kalau sampai kita seakan-akan bisa memberikan DP atau memberikan cicilan, itu artinya saudara bisa memegahkan diri. Tidak ada yang boleh bermegah. Hanya Tuhan yang boleh bermegah atas keselamatan saudara dan saya. Amin saudara. Ketika kita masih jauh. Saudara, hari ini tahukah saudara, siapa domba yang bodoh? Kita domba yang bodoh. Siapa dirham yang tidak bernyawa? Kita dirham yang tidak bernyawa. Kita anak yang hilang. Tetapi Tuhan yang mencari dan mengejar kita. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara. Dengan cara yang sama, saudara diselamatkan. Saudara selamat bukan usaha saudara. Amin. Yang setuju katakan amin. Ya. Saudara selamat bukan karena saudara yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih saya. Tapi seringkali kan kita sudah selamat sekarang. Sekarang saya mau jadi businessman yang sukses. Oke, berarti saya yang harus melakukan sekarang. No. Dengan cara yang sama. Dengan apa saudara? Cara yang sama. Tuhan mau bekerja dan berkarya dalam hidup saudara. Persis sama. Dengan cara saudara diselamatkan, dia juga ingin berkarya dalam kehidupan saudara. Untuk membuat saudara bisa menutup kesenjangan ini. Siapa yang bisa menutup kesenjangan ini? Saudara, firman Tuhan berkata bahwa yang menjadi
jembatan yang menjembatani antara saudara dengan Tuhan itu adalah Yesus dalam kehidupan saudara. Ada cerita di Markus 1, Markus 3 ayat 1 sampai 5. Ada seorang yang namanya tidak disebutkan, dia adalah seorang yang tangannya mati. Bahasa Inggrisnya shrivel hand. Tapi dia sembunyikan itu. Karena kemanapun dia pergi, gak ada orang yang bisa tahu bahwa dia ini tangannya mati. Tetapi satu hari waktu dia ketemu sama Yesus, dia bilang sama orang yang tangannya mati ini. Yesus bilang sama orang yang tangannya mati, ulurkanlah tanganmu. Saudara, mungkin orang ini mikir, aduh kalau aku ulurkan tanganku, aku malu. Aku kelihatan jelek, aku kelihatan kelemahanku, aku kelihatan bahwa aku gak sempurna. Apa kata teman-teman? Selama ini dia akan pakai jubah panjang, gak ada yang tahu tangannya mati. Tapi saat itu, Yesus mau bilang sama dia, ulurkan tanganmu. Terus akhirnya dia berkata, ya udah, aku ulurkan tanganku. Saudara, waktu dia mengulurkan tangannya, kelihatan kejelekannya. Dan saat itu Tuhan bilang, sembuh. Dan saat itu juga tangannya sembuh. Saudara, saudara, berapa kali dalam kehidupan kita ini punya begitu banyak kelemahan, kejelekan yang membuat kita malu. Yang orang lain gak perlu tahu. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita semua, kita perlu mengulurkan kejelekan kita dan semua yang tidak sempurna supaya Tuhan bisa bekerja dan berkarya mengubah saudara, bukan dengan upayamu tetapi oleh karena Tuhan yang berkarya di dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Kalau enggak saudara akan hanya menutupinya. Amin saudara. Hari ini saudara, apa yang menjadi kelemahan kita? Rasul Paulus berkata, di saat aku lemah, disitulah kasih karuniamu sempurna di dalam hidupku. Saudara, semakin saya berusaha, semakin saya gagal. Tapi semakin saya percaya kepada Tuhan dan saya ngaku, disitulah Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saudara nanti bisa tanya sama istri saya. Selama 8 tahun terakhir, bagaimana Tuhan merubah hidup saya. Bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup saya. Sampai istri saya bilang, aku gak pernah nyuruh kamu begini dan begitu. Dulu aku nyuruh kamu begini dan begitu. Kamu tambah ngamuk-ngamuk. Kamu tambah kita berantem-berantem. Tetapi saat kamu melihat Injil. Saat kamu melihat bahwa kamu gak bisa. Tapi Yesus yang berkarya dalam hidupmu. Di situ kamu makin berubah. Saya melihat bahwa semakin saudara berusaha dengan kekuatanmu sendiri, saudara pasti akan makin gagal. Saudara makin frustrasi. Biarlah di akhir tahun ini masuk ke tahun depan, kita bergantung pada Yesus. Ada satu ayat yang terakhir yang saya mau katakan. Yakobus 4 ayat 8 berkata, yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara, seringkali waktu kita baca ini, hermeneutiknya, tafsirannya salah. Kita berpikir gini, makanya to mendekat to, nanti baru Tuhan mendekat kepada kamu. Sering dengar begitu saudara? Halo? Makanya to. Ya, biasanya pendeta ngomong kayak gitu. Makanya saya sudah enggak ngomong makanya to, enggak. Saya dengarkan, saya cuma bilang Tuhan sayang loh sama kamu. Enggak usah makanya to, ya to. Gak ngrungokno to, kapanane gak mbok catet. Ya saudara ya? Ya saudara, pernah ya? Saudara, saya sampai selidiki. Katanya 100% Tuhan. Katanya Tuhan yang melakukannya. Loh, kok ini bertentangan? Tahukah saudara? Saya sampai cari macam-macam. Saya ketemu Yohanes 4 ayat 8 dari The Message, Eugene Peterson. Eugene Peterson bilang begini, mendekat kepada Tuhan. Draw near to me and I will draw near to you. Itu artinya ini. Say a quiet yes to God and He will be there in no time. Bilang sama Tuhan, ya Tuhan, aku mau mengulurkan tanganku. Ya Tuhan, aku memang tidak bisa. Ya Tuhan, aku lemah. Orang laki suruh ngomong lemah kan susah. Orang laki suruh ngomong kalau aku ini memang kadang-kadang gak bisa menguasai diri. Ya kan? Kalau wanita, aku disuruh tunduk sama bojo model kayak gini.
Masa iso? Nah gitu saudara ya. Tapi itu saudara datang kepada Tuhan. Yes, aku butuh engkau. Yes, ya Tuhan, aku gak sempurna. Ya Tuhan, aku lemah. Ya Tuhan, aku gak bisa. Itu lebih baik. Dan saat itu Tuhan yang datang. Tuhan yang menolong. Dia memberikan engkau, mengubah engkau dan berkarya dalam hidupmu. Maukah saudara berkata, ya Tuhan, aku gak bisa. Ya Tuhan, aku stres. Ya Tuhan, aku gak bisa tidur. Kenapa? Aku gak tahu Tuhan. Tapi aku butuh damai-Mu. Mau saudara ngomong kayak gitu? Daripada saudara menipu diri saudara sendiri. Dan saudara berusaha menjadi orang yang lain. Saudara ada kesenjangan, saudara di sini. Tapi apa yang saudara mau itu masih di sini. Saya mau kasih tahu, Yesus yang menjadi jembatan, yang menjembatani kesenjanganmu. Yesus yang mencari saudara. Karena itu dia turun ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dia bukan turun ke dunia dan tinggal di tempat istana. No! Dia turun ke dunia, ke tempat yang paling hina. Supaya kita yang terhina dapat dipulihkan di dalam Yesus. Dia datang ke palungan yang baunya gak enak. Kenapa? Dosamu itu baunya gak enak. Kelemahanmu itu baunya gak enak. Seringkali istri kita, suami kita, anak-anak kita merasakan bau itu. Tapi Tuhan Yesus tinggal di sana. Menanggung dosamu. Kenapa dia di atas kayu salib? Menanggung semua bebanmu. Supaya saudara dan saya bisa dipulihkan. Di dalam dia kita bisa dimuliakan. Di dalam dia kita bisa dimurnikan. Di dalam dia kita bisa diampuni. Di dalam dia ada kesempatan yang baru. Apa yang menjadi kelemahan saudara? Apa yang akan saudara lakukan dengan kesenjanganmu? Apa yang akan saudara lakukan dengan semua kelemahanmu? Sama seperti dia menyelamatkan saudara, begitu juga dia mau menyempurnakan saudara. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan macam-macam program yang gereja ini tawarkan. Karena itu hanya membantu sedikit, hanya supaya saudara tahu. Tetapi yang dibutuhkan adalah dia yang berkarya dalam hidup. Amin saudara. Mari sama-sama kita datang kepada dia. Mari sama-sama kita tundukkan kepala.